Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Prinor Hadi dari kelas 6D, NIM akhir 107. Nah, di sini saya akan menjelaskan project yang saya buat di aplikasi Scratch, yaitu membuat sebuah game, di mana game ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran informatika yang diampu oleh Bapak Afif Effendi. Sebelumnya di sini saya membuat sebuah game Flappy Bird yang dimana kinerjanya itu adalah nanti si burung ini akan jadi objek utamanya, yaitu dengan melewati si pipa-pipa ini. Nah, ketika si burungnya ini menyentuh pipa, maka game akan selesai. Seperti itu. Untuk langkah pertama di sini saya menggunakan dua backdrop. Backdrop pertama di sini yang blue sky. Ini digunakan untuk background utamanya, sedangkan yang background yang kedua ini digunakan ketika gamenya itu selesai atau si burungnya ini menyentuh pipanya, yang menunjukkan nanti background yang kedua ini menunjukkan bahwasanya si gamenya itu sudah selesai. Seperti itu. Lanjut ke spread 1. Di sini merupakan objek tiangnya yang harus dilalui oleh si burungnya sebagai tantangan di game tersebut. Untuk cara membuatnya ini, saya menggunakan ini rectangle dengan fill warnanya itu bebas, mau warna apa saja. Lalu tinggal diimplementasikan atau dibuat di kanvas kosong seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk kode yang di spread ini, di sini ada when bendera hijau diklik atau ketika bendera hijau diklik, maka dia akan mengulang selamanya, yaitu go to x 267 derajat dan y pick random min 141 to 145, glide 4 second to y minus 267 y position. Selanjutnya itu ada next custom. Jadi nanti si pipanya ini ketika bendera hijaunya diklik, maka dia akan muncul dari X, dari sudut X dengan sudutnya itu 267 dan Y-nya itu random dari minus 141 sampai 145. Jadi nanti si ininya itu muncul dari sini sudut 267 sampai minus 267 di sini. Nah, untuk pick randomnya nanti si dua pipa ini akan muncul dari sudut sini, mentok di sini tuh 141, sedangkan ke bawah itu minus 145. Seperti itu, nanti secara bergantian secara random keluarnya. Dengan lewat pertama itu di sini, di pojok sini. Gitu. Nah, lanjut ke cloud atau si awannya. Sebenarnya sama kayak yang pipa tadi, cuman nanti si awan ini tidak ke bawah juga, cuman tingkat tingginya itu berbeda. Yang awalnya di sini di spread tadi itu 141, jadi di sini tuh untuk x dan y-nya itu di sini x-nya 301 dan y-nya itu 176. Jadi si awannya itu nanti maka muncul di bawah, bisa nanti di bawah, di paling atas, atau di pojok seperti ini. Nah, untuk nanti keluarnya itu random di sudut 176. Jadi nanti sekitaran di bawah sini. Nah, awan ini digunakan untuk memberikan sebuah animasi bahwasanya si burungnya ini nantinya terkesan kayak terbang seperti itu. Kita lanjut ke sprite burungnya. Oke, sini terdapat banyak kode. Kita masuk ke kode utamanya dulu, yang dimana ketika bendera hijau diklik, maka dia akan mengulang selamanya di sini
apa yang diulang? Di sini ada next custom. Next custom ini adalah kostum dari si burungnya. Kebetulan untuk burungnya itu terdapat 2 kostum, di mana sayapnya dia ada di tengah dan sayapnya ada di bawah. Nah, ketika itu diulang selamanya, maka akan muncul efek kayak terbang seperti ini. Ketika saya klik, maka dia akan kayak muncul kayak terbang gitu loh. Nah, yang ke atas ke bawah seperti itu. Nah, bentar. Nah, lanjut ke yang wait 0,05 second. Ini merupakan kecepatan dari perubahan kostumnya. Kostum si burung seperti itu. Nah, di sini ada session, bukan session ya, lebih tepatnya event, yang dimana jika atau jika si burung ini menyentuh spread 1 atau si tiangnya ini, maka dia akan memulai sound skip. Sound skip ini adalah efek sound kayak nabrak gitu. Maka setelah itu dia akan bilang ouch. Setelah bilang ouch, si backdropnya akan switch atau mengganti ke backdrop yang blue sky 22 yang tadi yang ada tulisan ya selesai dong gitu. Setelah itu dia akan men-stop semuanya atau stop all. Nah, untuk mekanismenya bermainnya di sini ada 4. Ada tombol-tombolnya, dimana pertama itu tombol up arrow atau tombol panah ke atas yang ini. Ketika tombol panah ke atas itu dipencet, maka dia akan merubah posisi si burung di sumbu Y sebanyak 30 derajat. Setelah itu dia akan memplay sound jump atau sound lompat sampai dia selesai. Sama kayak down arrow, ketika dipencet maka dia akan merubah sebanyak minus 30 dan memulai sound jump juga seperti ini. Tuh, ke atas dan ke bawah. Selain itu ada button atau tombol right dan left arrow atau tombol yang ke kanan ke kiri seperti itu, dimana ketika kita memencet right arrow maka dia akan merubah posisi burungnya di sumbu X sebanyak 40 derajat dan memulai sound jamnya sampai selesai. Sama kayak left arrow-nya seperti ini. Tuh, ke depan. Oke, di sini ada sebab perbedaan ketika memencet right arrow dan left arrow, yang dimana ketika kita mencet right arrow dia akan mengubah posisi burungnya ini ke arah depan sebanyak 40 derajat dari sumbu X. Nah, sedangkan kalau left arrow maka kebalikannya, dia akan mengubah posisi si burungnya ini dari sumbu X sebanyak minus 40 derajat. Jadi kalau right arrow itu ke depan, kalau kalau right arrow itu ke depan, sedangkan kalau left arrow itu ke belakang seperti ini. Nah, untuk sound yang digunakan pada game ini terdapat 3. Ini ada yang pertama itu ada sound skip, yang dimana sound ini digunakan ketika si burungnya ini yang burung parrotnya ini menabrak pipanya tadi seperti ini, seperti itu. Nah, untuk sound kedua ini video game 1, yaitu sebuah musik backgroundnya lah, cuman munculnya ini hanya di awal-awal saja. Kenapa nggak sampai gamenya habis? Karena saya sudah coba cuman tidak bisa seperti itu. Untuk backsoundnya seperti ini. Itu untuk backsound atau background dari gamenya. Dan ini untuk jam ini adalah efek dari sound effect dari ketika memencet like arrow, left arrow, up arrow, terus down arrow seperti itu. Seperti itu. Nah, dikarenakan sudah dijelaskan semuanya kodenya. Oh ya, di backdrop itu ada kode juga, saya lupa. Nah, di sini ada kode ketika
bendera hijau dipencet, maka dia akan men-start sound, yaitu video game 1. Setelah itu dia akan men-switch backdropnya ke Blue Sky 2 atau backdrop yang defaultnya ini Blue Sky 2. Ini polosan. Nah, ketika si burungnya nanti nabrak pipanya, maka akan meng-switch ke backdrop yang Blue Sky yang 22 yang ada tulisan ini. Ya, selesai dong, seperti itu. Untuk gimana caranya gamenya itu berjalan, kita play terlebih dahulu gamenya, kita perbesar. Jangan deh, ini aja. Nah, kita ke atas dengan memencet up arrow dan down arrow. Untuk ke depan ke left right arrow, dan ketika menabrak, nah muncul ini. Ya, selesai. Gitu. Kalau right arrow ke depan, left arrow ke belakang, up itu ke atas, down arrow itu ke bawah. Ke depan right, ke belakang left arrow, ke atas itu up arrow, ke bawah itu down arrow, atau ini. Ketika menabrak, dia akan muncul efek sound skip dan muncul tulisan ya selesai dong, yang menunjukkan bahwasanya gamenya itu sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan terkait project yang saya buat, yaitu project game Flappy Bird yang saya buat di aplikasi Scratch yang ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran informatika yang diampu oleh Bapak Muhammad Afif Effendi. Sebelumnya mohon maaf saya rekam pakai HP dikarenakan untuk penyimpanan di laptop saya tuh gak cukup untuk melakukan sebuah record video. Jadi saya kasih solusi saja untuk direkod melalui HP. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait project yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.